dengan kita. Aku Zalfa dan ini narasumber kita yaitu Triska. Halo Triska. Halo. Dan satu lagi ada rekan kita yaitu yang pendukung dalam pembuat podcast ini yaitu Ali. Halo Ali. Halo, salam kenal. Di sini aku dan Triska mau ngobrol-ngobrol cantik nih tentang pemasaran melalui sosial media. Halo Mbak Triska. Halo Salva. Di sini kan kamu kuliah ya di Unikal. Iya. Selain sibuk di Unikal, kuliah di Unikal kamu ngapain aja sih? Nah, kalau kali ini aku masih mencoba memulai bisnis online shop untuk mengisi kesibukan aku. Itu bisnis jualan apa aja ya? Untuk jualannya banyak barang sih, ada softcase, ada tentang fashion, skincare, dan lain-lain lah. Kan kamu sibuk kuliah, kok bisanya sih membagi waktu untuk jualan? Nah, kan ini kan masih pandemi kan, jadi kan kita kuliahnya online, jadi banyak waktu yang kita nggak digunain lah. Daripada terbuang sia-sia, jadi aku berpikiran untuk mengisi kesibukan aku itu dengan jualan online. Seperti itu ya. Kan kamu kuliah nih, udah semester berapa sih di Unikal? Semester 4 dong, kan bareng kamu. Oh iya, Gimana sih? Lupa. Oh iya, kan kamu jualan nih. Kamu jualan banyak banget tuh. Lah, ada nggak sih satu produk yang disukai oleh konsumen, the best gitu? Kalau produk the best yang banyak peminatnya itu kan masing-masing, tergantung fase-fasenya lah. Misal kalau sekarang itu kan menuju lebaran nih, Iya. jadi banyak orang itu yang mencari kayak parcel buat lebaran, misal pakaian, sendal, atau apapun yang buat menunjang lebaran nanti. Nah, kalau kayak pandemi sebelumnya, ini juga masih pandemi ya sebenarnya. Iya, pandemi juga nih, Iya nggak nih. boleh kumpul-kumpul ini kita. Tapi kita Nggak apa-apa, aman ya. aman kita. Nah, kalau pandemi saat ini itu kan kita harus mematuhi protokol. Salah satunya yaitu kita harus memakai masker. Iya, betul. Nah, jadi aku itu jualan masker. Nah, karena pandemi jadi omset kita itu jadi gimana? Penjualannya jadi banyak. Soalnya kan banyak itu. yang pakai masker juga ya, butuh Nah, untuk iya. kebutuhan sehari-hari juga kan masker ya. Oh ya, kalau masker berarti udah banyak. Nah ini kan udah mulai agak reda sih pandeminya. Berarti apa tuh selain masker? Kalau selain masker sih kita kan kayak buat fashion gitu loh. Oh iya. Jadi ada strap masker, ada juga konektor masker. Kalau mereka yang berhijab biasanya kan susah kalau pakai yang airlock itu, masker airlock. Iya, Jadi susah lepasnya gitu. Jadi pakainya di luar. Jadi butuh konektor hijab gitu. Kan ini pandemi. Kalau masa-masa pandemi itu apakah ada peningkatan atau penurunan untuk omset kamu itu loh? Kan pandemi sih, kita nggak boleh keluar-keluar sih, jarang keluar-keluar itu gimana? Nah, karena aku mulainya ini waktu pandemi, jadi kan nggak waktu tahu. pandemi, ya. Ya, jadi Belum nggak tahu. lama berarti ya. Nggak tahu meningkat atau menurun, tergantung kita pinter-pinter lah cari barang yang kiranya bisa buat menunjang penjualan kita, menyesuaikan dengan keadaan gitu. Kan kamu jualan beberapa produk tuh. Nah kamu jualan tuh melalui sosial media apa? Atau WhatsApp, atau Facebook, atau apa gitu? Untuk Kalau memasarkannya? saat ini aku pakainya WhatsApp. Karena WhatsApp. teman-teman aku itu kebanyakan emang di WhatsApp. Kalau Instagram sama Facebook itu aku pernah, cuma kayak kurang lancar. Mereka itu kebanyakan hanya tanya-tanya, nggak jadi beli. Juga yang tanya itu orangnya Sebel jauh-jauh. banget ya, nggak Iya. beli, cuma tanya-tanya. Makanya lebih baik aku jualnya di WhatsApp dulu. Di WhatsApp, gitu. cuma teman-teman yang di kontak itu aja. Lah kenapa kamu nggak nyobain tuh bikin grup di Facebook itu sih, kan ada sih grup-grup online gitu kan, jadi banyak yang masuk. Iya, kalau di grup Facebook itu kan emang banyak. Jadi mereka itu kan kebanyakan sellernya itu kan banyak. Jadi aku lebih baik pakainya WhatsApp aja gitu. Juga teman aku kan sekarang ya lumayan lah karena dapat udah kuliah jadi kan temennya semakin banyak, relasinya banyak. Jadi lebih baik di WhatsApp dulu. Oh iya, itu kalau apa namanya, kan kamu jualan gitu. Lah kamu tuh ambilnya tuh di mana? Dari pusatnya langsung atau dari mana gitu? Nah, aku itu jualannya banyak. Ada yang bikin sendiri, misalnya aku bikin salad atau bikin minuman atau makanan lah. Aku kan suka bikin makanan-makanan. Jadi makan juga ya? Iya, benar sekali. Jadi aku Kelihatan. sekalian bikin buat makan sendiri sama jual gitu. Jadi kan ada keuntungan ya. Betul banget. Terus yang kedua aku ambil dari teman aku. Kayak misal makanan ringan gitu, aku ambil dari teman, nanti aku berarti jadi reseller di sini. Terus ya yang ketiga aku ambilnya di Shopee. Aku soalnya kan kalau kayak fashion, aku kalau ambil di pasar biasa itu kan
harganya lebih mahal. Udah Jadi mahal ya itu. iya, jadi aku lebih baik ambilnya yang di Shopee. Nanti aku keuntungannya nanti itu dikurangi sama kayak ongkir gitu. Jadi lebih murah kalau di situ ambilnya. Lah, kan kamu misal ambil di Shopee nih. Terus kan dari Shopee kan udah harganya nggak mungkin murah sih. Terus pembagian biar untung untuk pembagi ongkir, untuk bagi harga jualnya, untuk untung itu gimana? Nah, kalau menetapkan harga, biasanya aku kira-kira dulu. Aku coba-coba, misalnya misal belum ada yang pesen nih, aku coba Iya. dulu, aku misal check out barang, masih coba toh, belum aku Oh, masih buat coba, simpanan stok gitu iya. lah maksudnya. Aku coba pilih barang, terus aku kira-kira itu ongkirnya berapa. Nanti aku bagi kira-kira aku bisa untungnya itu kira-kira bisa tetap untung, tapi nggak terlalu banyak. Soalnya kan aku masih awal nih, masih pemula, jadi Iya. belum banyak pelanggan. Nah itu Iya. salah satu strategi aku buat cari pelanggan. Gitu. Oh iya, kamu kan masih pemula nih. Udah berapa bulan sih jalan onlinean? Aku dari bulan apa ya? Dari bulan Desember. Ya udah lumayan lama Lumayan. ya. Itu Setengah tahun. apa kamu udah punya bawahan atau reseller gitu? Mungkin biasanya udah langsung punya, langsung bikin itu. Kamu ada nggak? Kalau reseller aku punya. Udah punya. Awalnya itu dia itu sering beli di aku. Tahu-tahu ternyata kok aku perhatiin mereka itu kalau beli itu banyak. Ternyata mereka jual lagi. Ya udah, Jual lagi. aku tanyain, aku tawarin mereka buat mau nggak sih jadi reseller aku aja, nanti ada harga khusus. Jadi aku bikinin grup. Nah, nanti mereka jual lagi. Jadi keuntungannya lebih lebih banyak dan harga yang mereka jual itu lebih murah. Gitu. Kan kamu jualan-jualan tuh. Kan pasti banyak pelanggan, konsumen gitu. Kamu pernah nggak sih dapat konsumen yang agak susah gitu, misal nggak mau kalau beli itu tanya-tanya tapi nggak beli, terus Nah, tanya-tanya tapi beli cuma satu. Ada nggak sih? adalah pasti yang Pasti itu ada. iya. Mereka itu kadang emang nggak tahu ya, emang mereka itu emang sengaja cuma tanya-tanya atau gimana. Tapi pasti ada, mereka ada yang cuma tanya, ada yang udah beli tapi nggak diambil-ambil. Oh, ada gitu yang gitu? Ada, Wah. kadang aku bisa COD, dianya nggak bisa. Ya udah terpaksa kadang aku ke rumahnya langsung atau enggak kalau misalnya harganya murah ya udah aku simpan aja. Bisa jadi ada teman aku yang minat yang barang itu. Lah, kalau misalnya nih konsumen kamu beli, rumah itu jauh, terus berarti kamu COD atau dipaketin atau gimana? Kalau sementara ini sih belum pernah paketin ya, masih COD biasa. COD. Soalnya kalau dipaketin nanti harganya jadi lebih mahal. Oh Jadi mereka iya, nanti kemungkinan malah nggak jadi beli ya lebih itu. lebih minatnya ke daerah mereka Yang masing-masing. lebih deket gitu ya. Iya. Oh, kan misal nih, kan COD nih, kan pasti kamu kan ngeluarin biaya lagi buat ke COD itu. Mm-mm. Apa kamu nggak rugi gitu? Nah, sistemnya COD kan emang butuh bahan bakar ya, tenaga juga gitu Itu kan. semua itu. Iya. Terus kalau gitu aku biasanya COD kira-kira dulu. Kalau misalnya mereka belinya yang barangnya banyak, jadi aku bisa nyempetin buat COD kalau sama mereka. Tapi kalau misal mereka punya apa namanya beli barangnya cuma sedikit, jadi aku punya dikit, mending aku COD-nya nunggu sampai aku misal aku mau keluar, jadi sekalian. Sekali jalan gitu. Untung-untung jalan-jalan lah. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan COD mencari uang. Ah, Recehan. jalan. Iya gitu. Oh iya, kan gitu sih. Kenapa kamu nggak suruh konsumen aja datang ke rumah kamu gitu? Kan kebanyakan nih ya, yang jualan-jualan online tuh kalau beli tuh nggak boleh COD, harus ambil ke rumah sendiri gitu loh. Jadi kita tuh nggak keluarin biaya buat bahan bakar, tenaga gitu. Kenapa nggak gitu aja? Oh, iya ada sih. Maksudnya kalau mereka rumahnya dekat sama aku, kebanyakan mereka langsung ambil ke rumah. Tapi kalau rumahnya jauh, kita menetapkan sistem COD gitu. COD. Ada juga dong yang rumahnya jauh tapi tetap ambil di rumah. Untuk jalan-jalan emang itu Jalan-jalan, jalan-jalannya ya itu. emang jalan-jalan Iya, sih. Eh, dianggap jalan-jalan. kan pandemi-pandemi gini, menurut kamu tuh susah nggak sih buat memasarkan jualan gitu? Oh, kalau itu sih nggak terlalu susah sih. Soalnya kan gimana ya, kita kan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya aman-aman aja sih. Kita kan ketemunya juga COD-nya nggak di tempat-tempat rame. Mesti cuma kesepakatan tempat itu ya. Iya. Oh, kalau selama ini kan kamu jauh udah lama sih, lumayan lama itu ya. Ada nggak sih kendala-kendala gitu yang menghambat kamu untuk berjualan gitu? Ah, kalau kendala pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada kendala kan. Semua yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Nah, salah satunya itu mengenai modal. Modal itu, aku mulai bisnis ini sebenarnya
modalnya sangat minim sekali, makanya aku berani ambil bisnis ini karena bisnis ini tuh nggak membutuhkan biaya yang banyak. Jadi kalau misal aku pesen barang terus aku check out, aku kalau udah ready langsung aku kirim ke customer aku. Jadi uang itu kembali nanti aku puterin lagi buat modal. Jadi bener-bener harus mereka itu harus cepet-cepet lah ambil barang. Nanti biar uangnya itu bisa buat putar lagi. Tapi kalau ada customer nih yang kayak tadi Zalfa bilang, ada yang susah gitu, itu kan nanti jadi penghambat aku, jualannya aku itu Ya, jadi jadi nggak bisa terhambat. modalnya itu nggak bisa kembali lagi ya untuk beli lagi kan kayak terhambat gitu sih. Soalnya Iya. kan ada belum uang yang belum kembali gitu kan. Terus kadang itu, misal aku ambil barang di Shopee nih, nah aku lihat di testimoninya itu barang-barangnya emang real pic-nya itu bener-bener bagus, tapi kadang yang datang itu nggak sesuai, misal salah warna lah atau apa. Nah nanti kan aku dapat komenan dari customer aku, kadang mereka juga nggak jadi ambil punya aku. Kadang misal kalau casing HP nih, casing HP aku bilang ke sellernya sana itu ada ready, misal tipe apa ready, tapi ternyata waktu dikirim itu nggak dikirimin. Tiba-tiba sananya bilang kalau barangnya itu nggak ada. Jadi kan nanti kan aku kan gimana oh, mereka customer aku itu nganggapnya aku nggak gimana oh, nggak sesuai lah barang yang mereka pesen gitu. Jadi mungkin mereka nggak bakal beli lagi di aku gitu, resikonya gitu. Padahal itu kan bukan kesalahan kamu ya dari Iya. sananya yang nggak gitu ya nggak konfirmasi dulu. Nah itu kamu caranya menanggapi pelanggan gitu gimana? Kan pasti dikomplain lah. Kamu responnya gimana sama pelanggan itu? Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa sebenarnya ini sebuah kesalahan teknis ya, Kesalahan teknis bukan dari kesalahan sananya. aku. Aku coba membela diri gitu kan, membela diri. Tapi nanti aku tawarin sama mereka lagi, kamu mau tetap barang, misal salah warna nih, misal salah warna, kamu tetap mau ambil barang ini atau enggak? Misal kamu ambil barang ini, yaudah aku eh, kasih diskon lah buat kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau juga nggak apa-apa, atau kamu mau aku pesenin lagi gitu. Kalau misalnya kamu pesenin lagi, otomatis kan barang yang kamu dulu beli kan di kamu. Kan rugi. Apa kamu jual lagi atau simpen? Kalau aku sih dulu, nanti waktu aku misal aku harus pesenin dia lagi nih, aku sekarang open PO lagi. Jadi barang itu nanti aku sekalian aku share lagi ke teman-teman Bu. Misalnya misalnya mereka punya HP Teman. atau teman atau apa yang tipe HP-nya itu sama. Oh, gitu. Kan ini kan aku pas mana ya sering lihat di Facebook itu sih kayak ada yang share-share kalau ada pelanggan beli itu nggak beli tapi nggak diambil gitu. Misal aku beli di kamu nih terus tiba-tiba aku mau ngeblok WA kamu itu. Kamu gimana sih cara nanggepin itu untuk biar dapat orang itu lagi gitu loh. Sampai di blog ya itu. Iya, soalnya aku Kalau pernah ada yang gitu. Kalau aku alhamdulillah nih sampai sekarang belum Belum, pernah. jangan Kalau sampai. kalau emang sampai di blog itu ya aku harus sebisa mungkin mencari informasi tentang orang itu. Misalnya ngeblok itu teman kita sendiri, pasti kan kita tahu kan rumahnya mana atau teman-temannya siapa gitu kan. Kalau misal kita nggak terlalu kenal ya sebisa mungkin kita cari informasi dimanapun lah. Kira-kira orang ini itu orang mana, rumahnya mana gitu. Kalau semisal barang yang mereka pesan itu harganya mahal, kita harus mencari informasi biar mereka itu mau tanggung jawab lah, dia itu mau tanggung jawab sama kita. Kalau semisal harganya kok murah, barang kecil atau apa ya lebih baik diikhlasin aja lah, kita jual lagi sama teman kita Hidup-hidup daripada itu kita amal. iya daripada kita rugi buat cari-cari orang Iya, itu. emang bener. Kan ini jualan-jualan gitu. Terus bagaimana sih cara kamu tuh menarik konsumer kamu biar beli di kamu, biar percaya di kamu gitu, biar pelanggan kamu tuh semakin menambah gitu loh. Gimana caranya kamu? Kalau kan ini akan aku kan pemula kan, jadi Iya. sebisa mungkin punya strategi biar dapat pelanggan. Nah, cara yang pertama itu aku memberikan harga yang kira-kira itu lebih murah dari seller lain di tempat lain gitu. Selain itu, kalau mereka pesen di aku, kira-kira pesennya banyak, nanti aku kasih gift ke mereka. Jadi mereka itu punya rasa, oh ternyata beli di sana itu enak ya, ada harganya murah, dapat gift lagi, orangnya ramah gitu kan. Kita harus menanamkan apa ya? Kalau kita itu ramah sama mereka. Jadi sebisa mungkin ramah sama mereka, terus juga apalagi ya? Kita mempermudah mereka waktu mereka mau ambil barang atau apa gitu tuh kita harus mudah sebisa mungkin memudahkan mereka gitu. Jadi misal kalau ada yang beli tanya nih, kan pasti minta skill pitch-nya itu. Iya.
pasti kamu kasih atau kamu cari yang lain yang lebih bagus atau gimana? Aku tetap kasih real pick-nya. Kalau misal barang di aku atau teman aku kan emang real pick-nya gitu, soalnya kan makanan kan. Nah, tapi kalau misalnya aku ambil di Shopee, aku tetap kasih real pick-nya sama mereka. Jadi sebisa mungkin aku nggak mengecewakan pelanggan. Kalau emang real pick-nya jelek ya aku kirim itu apa adanya. Jadi mereka biar nggak pas aku kirim tadi barangnya jelek, tapi pas aku ngasih testingnya itu baik Bagus. gitu. Saya gak kecewa di akhirnya gitu ya. Iya. Kan ini pandemi gini nih, kalau semisal apa, kan kita jualan online, kan jualan nggak menetap sih tuh, harus ganti-ganti produknya Produk. gitu kan. Waktu awal pandemi kan mbak Tisa jualan masker, ini menjelang lebaran kan jualannya fashion. Nah itu bagaimana sih cara motivasi kita untuk mencari model-model yang gitu, atau ngikuti tren atau gimana, atau mengikuti kebutuhan yang ada atau gimana? Nah, kalau itu berarti kita harus memahami fase atau keadaan kita saat ini. Misal pandemi, kita ya harus bisa memahami lingkungan mereka itu butuhnya apa, customer kita itu, konsumen kita itu butuhnya apa. Terus kita harus melihat lingkungan kita, misal kalau di media sosial itu kan, misalnya lagi viral ini pakai misal kerudung nih, jilbabnya skirt. Oh iya, Ya itu kita masih harus bagus ya. kita bisa mungkin mengambil start lah buat kita jualan itu. Misal apalagi ya? Kayak masker pandemi kita harus jualan masker gitu. Pokoknya kita bisa mungkin mengikuti tren-tren sekarang gitu. Kan ini menjelang lebaran, ada niatan lagi nggak buat selain jualan fashion, kan ini buka puasa, pasti kan butuh makan yang manis-manis Iya benar. gitu. Ada niatan nggak sih buat jualan makanan lagi? Nah, kalau tahun lalu kan emang aku jualan salad kan. Nah, kalau tahun ini insya Allah aku mau bikin salad lagi. Terus aku mau bikin makan makanan buat buka puasa lah gitu. Terus juga ada makanan buat nanti lebaran. Misal kue kering atau apalah makanan itu. Kayak roti-roti pasta gitu. Iya gitu. Itu sih yang masih ingatin tuh kayak coklat-coklat gitu, Ya saya coklat banyak yang beli. ada gambar-gambarnya itu Itu sih. amplop juga itu loh, Amplop, amplop iya, yang buat amplop. lebaran teh hari itu kan bagus banget sih itu, beli siapa tahu kan laris gitu ya. Eh, Kalau gitu kan banyak yang beli sih. Kalau yang beli di Mbak Tiska itu kebanyakan umur berapa sih, atau remaja atau orang tua atau Kalau aku anak-anak? dari semua kalangan sih, misal kalau anak kecil ya belinya kayak makanan-makanan kan, misal salad atau apa. Kalau remaja biasanya kayak fashion-fashion gitu. Tapi kalau dewasa juga ada yang beli fashion, ada yang beli makanan. Pokoknya jualan aku itu bisa buat semua kalangan gitu. Jadi nggak ada patokan buat umur berapa gitu ya? Enggak ada. Oh, jadi gitu. Kan kalau misal nih, eh, banyak apa namanya, banyak yang beli. Terus pernah nggak sih merasa kelelahan gitu buat ngatasin balas chat? Itu kan chat banyak, bagus gitu kan, sambil kuliah juga kan, grup juga banyak. Itu Iya, sempat nggak sih merasa capek gitu? pernah. Waktu itu aku masih semangat-semangatnya buat jualan, awal-awal jualan. Terus saat itu juga tugasnya pas banyak-banyaknya. Terus aku juga ikut organisasi kan, ada beberapa kegiatan gitu. Jadi ada chat yang penting malah tenggelam, sedangkan chat para customer aku itu aku balasin dulu gitu. Sekiranya dia menguntungkan aku balas gitu. Makanya banyak teman aku yang bilang, kok kamu balasnya lama sih? Ya karena aku udah mulai jualan, jadi aku mengedepankan customer aku. Nah itu kamu, kedepannya ada nggak sih pikiran untuk, misalkan HP satu ini, kamu satu lagi buat khusus admin, buat jualan, terus satu buat kamu. Ada nggak sih niatan gitu? Kalau itu pasti ada niatan kan biar satu HP itu nggak penuh Iya tentang sih. jualan-jualan juga memorinya kan. Iya, cuma satu buat semuanya. Satu buat semua. Tapi karena kontak aku itu kebanyakan masih di sini, kalau aku pindah kemungkinan belum tahu nih apakah mereka nge-save nomor aku atau enggak gitu. Soalnya kan Iya. semuanya di sini, kalau aku pindah bisa jadi mereka itu customer aku jadi dikit toh. Kan kamu jualan di apa, di WhatsApp tadi ya? Kamu tuh kalau posting-posting foto-foto itu, kamu edit dulu atau langsung real fotonya atau gimana? Ya, aku edit dulu biasanya. Tapi kalau ya kebanyakan edit sih emang, soalnya kan biar menarik mereka kan. Iya. Tetapi sebisa mungkin emang foto itu bener-bener real. Cuma editnya beberapa bagian kayak kita ngasih keterangan, misal ini harganya berapa, bahannya apa gitu-gitu. Iya. Kalau selama ini kamu bikin jualan sendiri ya? Iya sendiri.
nggak ada niatan buat bikin usaha tuh, tapi satu orang gitu, misal aku sama kamu ini apa Jatris atau apa zakat atau itu nggak ada niatan gitu buat dua Ada. orang jadi satu usaha kan, jadi tuh usaha itu biar lebih besar, untungnya juga banyak, tapi kita juga bisa bagi waktu gitu loh, nggak satu pusing semua, nggak bilang ada nggak sih niatan gitu? Aku ada sih niatan, cuma aku belum menemukan orang yang benar-benar pas gitu loh. Juga aku takutnya kalau semisal kan kalau usaha itu nggak lancar terus kan, mungkin nanti ada kendala atau apa yang memungkinkan eh, pertemanan itu gimana? Mungkin ada permasalahan nanti bisa menjauhkan teman aku itu atau kita bagi keuntungannya itu susah atau gimana? Aku masih takut soal itu. Iya, soalnya kan kalau kita bisnis bareng kan berarti kita harus saling komitmen bareng. Takutnya kalau kita jualan bersemangat, temennya enggak, terus kayak ada selisih gitu kan, jadinya kan Iya. takutnya kalau melibatkan pertemanan jadi kan kayak musuhan gitulah bahasa Ya Jawanya mungkin gitu. kita nih merasa kalau kita itu semangat sedangkan dia enggak. Ya, sebaliknya dia juga ngerasa gitu. Nah nanti mungkin dari situ mungkin ada cekcok atau gimana kan takutnya gitu. Iya, jadi kan kayak gimana gitu ya. Udah cukup deh, udah lumayan banyak banget Iya kita nih. berbagi cerita ke yang lain itu ya. Eh, jadi dari obrolan kita itu kita bisa dipastikan bahwa sebuah pemasaran melalui sosial media itu memiliki keuntungan dan kelebihan. Keuntungan juga banyak banget, kerugian juga ada. Jadi kalian yang mau berusaha atau mencoba untuk menjadi online shop Pebisnis. atau menjual bisnis itu, kalian jangan takut, harus semangat karena keuntungan pasti ada, rezeki itu pasti ada. Ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.